dan Marwah hingga berulang 7 kali. Siti Hajar hampir menyerah dan tidak ada setetes air pun. Siti Hajar pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk mendatangi mereka. Sedatangnya malaikat Jibril memerintah kepada Ismail untuk menghentakkan kakinya di pasir. Dan muncullah mata air. Dan Siti Hajar pun mengucapkan Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Dan air itu berkumpul hingga air itu disebut telaga Zam-Zam. Dan suatu hari Nabi Ibrahim pun mendatangi Siti Hajar dan Ismail. Dan bermimpilah beliau diutus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Dan Ibrahim pun menceritakan kepada Ismail. Ismail pun menyetujuinya. Dan saat ingin bersiap, Ismail pun ingin bersedia untuk disembelih, malaikat Jibril menggantikan Ismail domba yang besar. Dan mereka bersyukur untuk membagikan daging domba kepada masyarakat. Dan kita mengingat hari itu hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Saat Nabi Ismail beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada Ismail dan Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dan mereka pun membangun Ka'bah. Teman-teman yang Safia cintai, dari kisah Nabi Ismail alaihi salam, kita bisa mencontoh, dan kita harus mencontoh Nabi Ismail. Contoh, kita harus sikap lemah lembut, dan kita harus kita harus membantu orang tua kita, dan kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus saling menyayangi orang tua kita, dan kita harus mendoakan orang tua kita. Demikian cerita kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal